Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf. Ini di food court di UNESA ya. Jadi Penlat ini harus dilaksanakan cek log dulu di UNESA sehingga saya harus ke UNESA. Dan yang buka ini ya food court ini ya. Dan sekarang sudah sedang hujan, diiringi dengan musik dari food court. Nah, ini mohon maaf, nanti kalau sedikit terganggu suara saya juga harus menggunakan masker supaya tetap aman ya. Sebelum kita mulai Penlat ini, Penlat kedua ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberi kita kemudahan dalam menjalankan kuliah kerja nyata, mulai dari awal sampai dengan akhir, dengan lancar, Anda juga sehat walafiat, tanpa ada masalah yang besar. Berdoa mulai. Suara saya kedengaran jelas, teman-teman? Terdengar, Bapak. Lebih keras mana dengan suara musik? Keras suara Bapak. Oke, ya, alhamdulillah. Saya sudah ngoyo supaya suara saya melebihi suara musik tersebut ya. Sudah saya lihat ya beberapa proposal Anda. Alhamdulillah sudah mengumpulkan semua. Tinggal nanti Anda revisi. Setelah Anda revisi bisa dikirim ulang ke apa namanya Google Drive bersama kita. Yang sebelumnya Anda hapus ya. Yang pertama sebelum direvisi bisa Anda hapus dulu ya. Ini saya sambil admit. Videonya saya matikan, agak ulap kena cahaya. Oke, saya bahas satu persatu. Saya mulai dari Gresik. Secara garis besar hampir sama ya. Intinya ya tulislah dengan bahasa yang baik. Kalau ada panduannya ya ikuti panduannya tersebut. Oke, ini proposal kuliah kerja nyata. Ini kalau bagian sini ini adalah keterangan ya. Jadi Anda bisa ubah sesuai dengan ini ya. Nanti diberi kelompok berapa ya. Ini kurang kelompok berapanya di bagian judulnya ini. Lalu ini nggak usah. Program asistensi mengajar di desa. Oke. Ini kelompok Gresik ada ini ya? Sudah masuk semua? Masuk, Bapak. Sampun, Pak. Masuk, masuk, Pak. Masuk. Oke, alhamdulillah ya. Oke, mengetahui dosen pembimbing. Nah, untuk ketua LPPM ini saya tanyakan apakah harus mengetahui ketua LPPM. Untuk sementara tidak saya benarkan juga tidak saya salahkan. Tetap aja seperti itu, nggak apa-apa.
Oke, ini nama kelompok Anda, nama anggotanya. Ini jangan sampai ada satupun yang tertinggal ya. Nah, mudah-mudahan nggak ada satu orang pun yang tertinggal di sini. Begitupun yang lain ya. Ini nanti desa apa Anda tulis sih ya. Sudah ada daftar isinya. Soalnya ada beberapa yang belum ada daftar isinya. Pada bagian analisis, nanti Anda analisis khususnya berkaitan dengan desa tersebut. Ya. Nah, ini ada beberapa salah tulis ya. Saran saya sebelum Anda masukkan di Google Drive bersama, Anda review dengan teman Anda ya. Nah, kemungkinan direview satu orang dengan direview 2 orang itu lebih baik direview 2 orang. Oke, ini permasalahan yang dihadapi. Bisa diceritakan lebih dulu? Ini dari Gresik, silakan. Permasalahannya apa dan kenapa Anda mengambil itu? Silakan. Terutama ketuanya atau yang mewakilinya. Assalamualaikum Bapak, saya perwakilan dari kelompok KKN 19 Gresik akan menceritakan lebih ke menjelaskan terkait dengan permasalahan yang dihadapi yang ada di desa ini. Pertama, kami menggunakan desa ini karena desa ini merupakan salah satu desa yang kurang berkembang. Dan ketika kita meninjau dari waktu kita melakukan studi pendahuluan di desa ini, memang di desa ini tuh untuk anak-anak yang seperti sekolah itu kurang mendapatkan bimbingan dari orang tuanya karena memang orang tuanya itu bekerja mayoritas sebagai petani dan ada juga yang bekerja pabrik sehingga kurang memperhatikan anaknya terkait dengan sekolah online-nya. Apalagi sekarang masa pandemi. Kemudian ketika warganya melaksanakan pekerjaan di sebagai petani itu ya kurang menerapkan protokol kesehatan, tidak ada yang mengenakan masker. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu terkait dengan kami ingin membangun TPA di desa tersebut, di desa ini karena tidak ada tempat pembuangan akhir sehingga kami ingin lebih membersihkan desa ini agar lebih rapi, bersih, dan kami juga melakukan penghijauan karena di desa ini termasuk salah satu desa yang terhitung gersang, gitu. Sudah Bapak, apabila ada tambahan dan saran, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sungguh mulia program Anda sampai membangun TPA ya. Tapi apakah Anda menyediakan lahan dan lain-lain, ini seperti apa ini teknisnya? Kalau membangun TPA ya lumayan besar ya. Nanti teknisnya seperti apa? Nanti Anda bisa kerjasama dengan kepala desa. Mungkin ada beberapa fasilitas umum yang tidak digunakan. Itu bisa dijadikan TPA. Ataukah seperti itu? Atau seperti apa? TPA juga ada banyak masalah ya. Iya Bapak, harus izin kebetulan dengan lingkungan memang sekitar. di sini. Ya, silakan. Baik Bapak, izin menjawab. Kebetulan memang di sini itu kan kami itu menempati salah satu dusun yaitu Dusun Sekorejo, di mana itu warganya itu tempat yang ramai banyak warganya sehingga
masih terdapat tempat kosong seperti itu. Apalagi kami juga menemukan lahan kosong, di sampingnya itu seperti ada joglo, yang mana joglonya itu juga perlu diperbaiki, dan kami ingin berniat memperbaikinya. Lalu sebelahnya itu ada space kosong seperti itu, dan itu termasuk tempat strategis juga, karena ini tuh ada dua pihak, masuk gang itu ada dua arah, Pak. Sehingga memang kita niatnya itu meletakkannya di tengah-tengah. Jadi tidak ada warga yang dari arah mana itu tetap melewati TPA tersebut, sehingga bisa dinilai efektif seperti itu. Oke, ya intinya kalau misalkan hal-hal yang besar seperti ini ya, ini hal-hal yang besar, Anda koordinasikan dengan aparat desa setempat, baik itu lahannya, tidak semua lahan itu milik desa ya, bisa jadi milik pribadi tapi lama nggak dirawat mungkin, bisa jadi demikian. Nah intinya kerjasama dengan pihak desa ya. Lalu ini Anda mengajar, sudah bagus, matematika dan bahasa Inggris. Kalau mata kuliah lain mungkin bisa ditambahkan juga ya, terutama yang IPA ya. Sosial juga mungkin ada anak-anak sosial di sini tentunya yang bisa membantu. Baik Bapak, izin menjawab terkait pertanyaan tersebut. Mengapa kami mengambil bahasa Inggris, matematika, dan bahasa itu karena masuk ke dalam mata pelajaran umum. Sedangkan di tim kami kebetulan ada beberapa mahasiswa yang memang itu terjun di bidangnya, seperti ada yang jurusan pendidikan matematika dan pendidikan bahasa Inggris. Sehingga tujuan kami mengambil mata pelajaran tersebut karena ingin memberikan yang memang itu dari kami, sehingga nanti itu bisa memberikan hasil yang maksimal. Oke, ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan Anda, nggak apa-apa ya. Lalu ini sosialisasi ini nanti juga hampir sama ya dengan kelompok-kelompok yang lain. Sosialisasi COVID. Ini tentunya Anda yang mensosialisasi pun ini harus mengikuti protokol kesehatan ya. Karena ada kalanya orang-orang itu yang sosialisasi dianya sendiri tidak mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi malah tidak memberikan teladan. Baik, Bapak. Pada setiap kegiatan, karena ini masih masa pandemi, baik itu kerajinan ataupun kegiatan tambahan, ini juga harus mengikuti protokol kesehatan. Secara umum sudah bagus kegiatan-kegiatannya. Alhamdulillah juga banyak gitu ya. Rundown-nya juga sudah lengkap. Hampir tiap minggu ini ada kegiatan. Nanti jangan lupa ngisi logbook-nya ya. Logbook-nya diisi tiap hari. Bisa gantian dengan antar teman ya, supaya tidak fokus di satu orang, kasihan ya kalau fokus di satu orang. Oke, personalianya sudah ada. Nah, ini juga sudah bagus, ada deskripsi peran ya, sehingga bagi kelompok yang lain yang belum ada deskripsi peran ya, mungkin bisa melihat deskripsi ini, lalu Anda amati, tiru, boleh juga dimodifikasi ya. Ini sudah ada deskripsi peran. Ini uraian tiap program juga sudah ada, bagus. Oke, sehingga review saya untuk kelompok ini sedikit ya. Oke, ada pertanyaan dari Gresik? Atau nanti aja pertanyaannya? Saya mau tanya Pak, untuk pengisian logbook mulai minggu depan Ya. gitu Pak? Logbook mulai kapan? Seharusnya itu mulai pembukaan itu sudah bisa. Tapi sekarang Anda sudah terjun di sana apa enggak? Kebetulan hari ini sudah Pak.
Sudah ya, setiap ada kegiatan ya, setiap ada kegiatan seperti kemarin itu kan pembukaan, ya diisi tanggal tersebut itu pembukaan ya. Ketika ada foto-fotonya ya kan foto daring gitu ya, nah, itu bisa Anda lampirkan. Jadi pengisian logbook mulai pembukaan ya, pembukaan. Nah, ini pun ketika penlat ya, bisa Anda masukkan juga. Ya. Ini PJ-nya sudah apa namanya? Sudah merekam video ini. Halo, PJ? Iya Bapak, kebetulan sudah, tapi melalui fitur di HP karena di laptop sedang ada kendala untuk melakukan record. Karena ini termasuk pedalaman Pak, jadi putus. Oh gitu. Kita Ya, coba record aja ya. Oke, itu untuk kelompok yang pertama. Desa Turi Rejo. Kalau dari segi medannya, apakah naik turun seperti bukit atau gimana ini? Tidak Pak, itu termasuk dataran persawahan seperti itu. Mungkin, Oke, dataran, tapi ya. memang Tapi jangkauannya itu gangnya sedikit jauh gitu. nah, tetap hati-hati ketika berkendara, apalagi ketika Anda misalkan dari jarak rumah Anda jauh, ini tetap harus hati-hati ya. Iya Pak, Oke, siap Pak. seperti terus Baik Pak, Gresik, terima ya. kasih. Sekarang ya sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan lagi di belakang ya. Siap, Pak. Siap Pak. Kelompok Ngawi, halo, siap semua? Sehat semua kelompok Ngawi? Sehat, Pak. Ini belum. Ya, Pak. Oke, sehat ya. Alhamdulillah. Oke, hampir sama. Masukan pertamanya ya. Proposal kuliah kerja nyata, kelompok apa? Ini sudah ada nama kelompoknya. KKN-nya nggak usah disingkat ya. Desa ini Teguhan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Oke. Oke, yang di Ngawi ini belum ada kata pengantar dan daftar isi ya. Nanti tolong Anda beri kata pengantar dan daftar isinya. Oke, bisa diceritakan sekilas tentang analisis situasi, permasalahan, dan juga solusi yang Anda berikan. Nah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya perwakilan dari ingin menjelaskan tentang analisis situasi dari tingkat Tuhan. Nah, untuk tempatnya tersebut agak jauh dari Ngawi kotanya. Jadi untuk perjalanannya lumayan jauh juga. Nah, untuk keadaan di desanya itu masih sepi-sepi gitu Pak kegiatannya. Jadi nanti di sana akan mengadakan itu posko belajar, terus TPA dan desa tangguh. Kebetulan di sana juga akan menerapkan desa tangguh. Nah, untuk KKN-nya kami mengambil tema proyek desa. Nah, kebetulan di sana juga proyeknya akan itu membangun paving, terus penanaman bonsai di sekitar jalan-jalan. Kurang lebih itu, Pak. Jadi program utamanya apa ini? Di Desa Tangguh ini? Untuk program utamanya penerapan protokol kesehatan, Pak, sama literasi pembelajaran.
Penerapan protokol kesehatan bisa salah satunya itu ya dengan sosialisasi bisa secara langsung ya, nggak harus mohon diingat ya, tidak harus Anda mengumpulkan banyak orang ya. Ini makin besar sehingga Anda kurangi. Selain itu kan pengumpulan banyak orang juga berkaitan dengan dana, kerumunan, dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya dihindari ya. Bisa sosialisasi secara langsung ke desa ya, ke rumah-rumah yang dimana orang itu mudah melihatnya. Demikian Anda masih mahasiswa ya. Jadi jangan dalam tanda kutip ya, jangan terlalu banyak dibebani dengan dana. Saya tahu Anda untuk tinggal di sana atau mungkin sekarang di daerah sana Anda ya, karena bertempat tinggal di daerah sana, untuk perjalanan dan lainnya katanya tadi jauh ya, sehingga dana Anda ya untuk itu aja ya. Kalau untuk pembangunan infrastruktur tentu ada dana dari desa bisa dimanfaatkan ya. Posko belajar, bagus ada posko belajar, tapi perlu diingat Anda izin ke kepala desa. Lalu ketika Anda melaksanakan posko belajar itu, Anda juga ada semacam surat izin dari orang tua yang bersangkutan ya, supaya ketika ada masalah Anda tidak terkena masalah tersebut ya. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan ya. KKN sebelumnya ini ya namanya manusia ya. Kita itu sangat sulit mengontrol manusia. Apalagi manusianya itu berupa anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil memang imunitas mereka rentan lebih tinggi daripada orang manula ya. Bisa jadi mereka tidak tertular virus secara langsung, tapi sebagai pembawa. Ini kan kasihan orang di rumahnya. Nah, seperti itu. Untuk posko belajar dibuat seminimal mungkin di dalam satu tempat itu berkumpul banyak orang. Jadi jaga jarak ya. Kalau perlu dijadikan beberapa kelas, ya jadikan beberapa kelas saja. Oke, program tambahan ada kerja bakti. Oke, walaupun kerja bakti, Anda tetap gunakan protokol kesehatan ya. Posyandu, pemantauan posyandu. Ini ada beberapa yang salah tulis ya, yang merah-merah ini salah tulis. Kalau saya teringat pernah ada ya di KKN itu, mahasiswa KKN itu membantu posyandu, khususnya membantu mengangkat anak. Ya. Ternyata anaknya jatuh. Nah ini hati-hati ya. Kalau Anda tidak pengalaman mengangkat anak, ya minimal mengangkatnya itu dengan penuh hati-hati ya. Jangan sampai jatuh ya. Itu anaknya orang ya. Anaknya sendiri aja dieman-eman, apalagi anaknya orang. Nah, seperti itu ya. Jadi hati-hati kalau ngangkat-ngangkat anak, misalkan Anda bantu posyandu demikian, hati-hati ya. Penanaman bonsai. Oke, bagus. Ini ada penanaman bonsai. Nah, apalagi nanti kalau misalkan menanam, ya, membuat taman, misalkan nih ya, membuat taman tentu bisa dipermurah dengan cara ya cari tanaman di sekitar, lalu tanah yang tidak dimanfaatkan izin ke kepala desa untuk dijadikan taman ya. Lalu dari tanaman itu bisa dibuat misalkan KKN UNESA kelompok berapa, misalkan demikian ya. Nah ini akan bagus juga.
Oke, pengolahan media sosial intinya harus hati-hati dalam bersosmed, ya. Sopan santun, akhlak yang baik itu harus tetap dilaksanakan, ya. Walaupun misalkan Anda bersosmed dengan misalkan anak-anak desa, anak-anak SD ataupun SMP, nah ini juga hati-hati ya. Oke, next, pembuatan alat cuci tangan pegas. Oke, bagus. Ada yang teknik juga dah, tapi ya juga harus teknik ya untuk bisa membuat alat cuci pegas ya. Tinggal Anda tiru yang sudah ada, lalu Anda buat. Game atau permainan, oke boleh. Nah, apalagi kalau gamenya itu game yang apa namanya? Misalkan game ini contoh aja ya, misalkan game rumah pertambahan atau perkalian dan lain sebagainya ya. Nah, jadi game-game seperti itu ya. Jangan pula diajak game-game yang apa namanya? Game-game online ya. Nah, mereka sudah ketagihan game online malah diajak game online ya. Nah, jangan ya. Apalagi kalau game online-nya itu ada beberapa yang kurang baik ya. Kadang kala ada kekerasannya, bahkan ada yang pornografinya. Ini harus hati-hati ya dalam game-game tersebut. Bisa game-game tradisional dan lain sebagainya. Oke, penerapan protokol kesehatan ya 3M tadi. Akan lebih baik juga kalau Anda bisa membuat disinfektan ya dari bahan-bahan alami yang ada di sana ya. Bisa cari dari internet ya. Bahan alami yang bisa dibuat disinfektan apa saja dan cara membuatnya bagaimana. Nah, ini baik sekali ya. Lalu Anda latihkan kepada penduduk sekitar. Bagus ya nanti kalau seperti itu. Pembuatan media edukasi, ini dalam bentuk apa media edukasinya? Dalam bentuk poster itu Pak. Nanti ditempel-tempelkan di beberapa daerah tertentu. Seperti warung yang daerah rame-rame gitu loh Pak. Oke ya, bisa ya. Tentunya harus izin dulu ya, walaupun itu adalah kebaikan supaya tambah baik. Ketika mau memberi poster ataupun yang lain, Anda izin dulu. Atau media edukasi yang lain, misalkan video ya, bisa juga ya media edukasi berupa video. Oke, video ya. Video protokol kesehatan atau apa yang sekiranya itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar ya. Lalu kegiatan olahraga, ini banyak kegiatan yang mengumpulkan warga, jadi harus lebih hati-hati ya. Olahraga ini dipimpin oleh teman-teman mahasiswa atau gimana ini? Iya Pak, dipimpin oleh mahasiswa. Ya, kebetulan dari anggota KKN kami ada dari jurusan Sendra Tasik Pak. Oke ya. Nah, tapi tetap gunakan baju yang sopan ya. Nah, baju yang sopan. Baik, Pak. Jangan sampai di desa olahraga gunakan baju yang ketat. Nah, jangan sampai gitu ya. Ini hanya contoh aja. Ini rencana pelaksanaan kegiatan belum ada. Anda boleh mengamati atau ATM ya kelompok sebelumnya ya. Nah, kelompok sebelumnya itu sudah lengkap, ada tanggal kegiatan yang mau dilaksanakan, lalu indikatornya apa, dan seterusnya. Ini contoh ya.
Anda bisa melihat kelompok-kelompok sebelumnya. Oke, personalianya sudah ada, tinggal job disk-nya ya. Nah, job disk-nya juga bisa melihat kelompok sebelumnya. Anda amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, lampiran. Nah, terutama ini alasan mengapa program ini dijadikan program utama karena proses pelaksananya tidak terlalu sulit. Nah, ini saya coret ya. Walaupun itu tidak terlalu sulit ya, ngomongnya ya tidak gitu-gitu amat ya. Pelaksanaannya sangat berguna bagi masyarakat sekitar. Nah, seperti itu ya. Misalkan tadi dalam hal pendidikan ataupun sosialisasi. Nah, saran saya seperti itu. Ya, baik, Pak. Oke, ada pertanyaan dari kelompok ini? Tanya, Pak. Berarti untuk upload proposal di SIM KKN maksimal Tinggal kapan ya, Pak? nanti Untuk upload proposal di SIM KKN maksimal kapan, Pak? Oke, halaman pengesahan ini saya diberi feedback-nya saja. Nanti saya tanda tangani, lalu Anda taruh di sini ya. Iya, Pak. Nah, semuanya juga gitu ya. Setelah Anda upload di setelah saya tanda tangani, Anda masukkan di sini ya. Oke, seperti itu yang Ngawi. Semoga Terima kasih, sukses Pak. ya di Ngawi. Amin. Terima kasih. Oke. Semuanya basecamp-nya sudah ada, sudah ditentukan di mana basecamp-nya. Untuk basecamp sudah, Pak. Sudah ditanyakan kepada desa dari kelompok kami. Oh ya, kapan-kapan kalau sudah di tempat basecamp tersebut, tolong saya diberi alamat pastinya basecamp-nya di mana. Mungkin suatu saat saya akan supervisi di sana ya. Bisa Ya, di Pak. share log serta di pastinya ya. Oke, Ngawi seperti itu. Lanjut. Bojonegoro, Bojonegoro ada? Oke, ada. Alhamdulillah. Ya. Oke, ini sudah benar ya. Jadi nanti proposal KKN kelompok Bojonegoro 9, desanya itu Desa Dulu Gede. Oke. Jangan sampai ada yang ketinggalan nama-namanya. Oke, ini diberi NIP saya ya. Ini Anda cek juga NIP-nya apakah sudah benar. Sudah ada daftar isinya. Nah, ini nggak usah diberi bab pendahuluan. Nah, ini analisis situasi ya. Yang A ini ya, analisis situasi. Oke, ini analisis situasi. Ya, bolehlah Anda beri pengantar tentang KKN tersebut. Tapi ini lebih khusus ke analisis situasi tentang desa tersebut ya. Nah, jadi lebih banyak tentang desa tersebut ya. Nah, misalkan ini tentang desa itu situasinya seperti apa. Nah, jangan sampai salah kata juga ya. Ini belajar lebih teliti ya. Oke, masalah yang dihadapi. Bentar.
tentang penerapan protokol kesehatan. Oke, silakan dari Bojonegoro Anda ceritakan analisis situasinya, lalu permasalahannya, solusinya, silakan. Mungkin ini 1 menit lagi mau habis ya, nanti Anda bisa masuk lagi. Halo Bojonegoro, ketua atau wakilnya? Oh, Ada iya, dari mohon maaf Bojonegoro? Pak, saya mewakili dari kelompok Bojonegoro. Ya, silakan. Iya, jadi untuk permasalahannya, untuk di desa itu sebenarnya termasuk kampung tangguh untuk pencegahan penularan COVID, Pak. Tetapi waktu di sana itu banyak masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan seperti kayak waktu keluar rumah itu jarang memakai masker. Lalu kadang di depan belum tersedia tempat untuk cuci tangan. Kemudian di desanya itu ada SD. Itu kan pembelajarannya online. Jadi kami